ahad, ahad. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Sarmada jamalallah bi husnil kainati. Ya syahidan nabi, ayyidna bi syafa'ah. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Al khairu hayatuna abadan ma'an nabi, ajhaba kuraba abadan ma'an nabi. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Ya hubbana, ya hubbana, ya hubbana, kun hadiran fi hayatina. Na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika. Syukran ya Habiballah bi kulli khairika. Syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika. Syukran ya Habiballah bi kulli khairika. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Sarmada jamalallah bi husnil kainati. Ya syahidan nabi, ayyidna bi syafa'ah. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Al khairu hayatuna abadan ma'an nabi, ajhaba kuraba abadan ma'an nabi. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Ya hubbana, ya hubbana, ya hubbana, kun hadiran fi hayatina. Na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Syukran ya
syukran ya Habiballah fi kulli khairika, syukran ya Rasulullah fi kulli ridaika, syukran ya Habiballah fi kulli khairika, ya hubbana ya hubbana ya hubbana kun hadiran fi hayatina, na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada, syukran ya Rasulullah fi kulli ridaika, syukran ya Habiballah fi kulli khairika, syukran ya Rasulullah fi kulli ridaika, syukran ya Habiballah fi kulli khairika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Gunyah insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah natawazzahu ilaika, ya Allah natawassalu ilaika, ya Allah bijahi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan ya Allah Engkau mencurahkan kepada kami selalu kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu, lutfan ya Allah, kelembutan-kelembutan-Mu ya Allah, waridoka alaina, dan ridho-Mu kepada kami. Ridho-Mu juga mudah-mudahan tercurah kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami, dingsanak-dingsanak kami, tetangga-tetangga kami, anak-anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, sepanjang kehidupan ini ada. Semoga Engkau meluaskan rezeki dan nikmat kepada yang hadir pada malam ini ya Allah. Mudah-mudahan melewati saluran ini pula Engkau curahkan taufik dan hidayah kepada kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lisahibil mudaris, Guru Tarmiji, Guru Mulyadi, Guru Aini, Guru Rahyono, guru yang lain, Guru Asmuni, guru-guru yang lain yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran pian membawa berkah kita semua di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah menjawab hati pian, hajat-hajat pian dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan benar-benar sebagaimana dalam hadis Nabi itu, man talabal ilma, siapa yang menuntut satu ilmu, au fi babihi, atau satu bab di dalamnya, khairun, lebih baik daripada amalin, daripada satu amal, bi alfi rakaatin, yaitu lebih baik daripada amal 1000 rakaat sembahyang. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani minggu kemarin ditutup dengan kalimat, janganlah engkau tertipu dengan kebaikan-kebaikan Allah selama ini pada dirimu. Kebaikan Allah itu adalah nikmatnya kita hidup, nikmatnya kita berjalan, nikmatnya kita menutup mata kita pada tidur malam, nikmatnya apabila Allah menciptakan kesusahan, kelelahan,
kita tidur nanti nikmatnya tidur itu. Sebagian kita mungkin tidak terbangun sampai subuh, tapi kita nikmat di dalamnya, subhanallah. Tapi kita dapat mengqadha salat kita, tidaklah mengapa. Inilah kenikmatan, nikmat yang tiada tara dari Allah Azza wa Jalla pada diri kita. Nikmatnya kita teguk air putih, air teh, air kopi, apa saja dalam kehidupan ini. Tapi kamu jangan tertipu dengan kenikmatan itu, kebaikan-kebaikan Allah itu, sampai kamu melupakan dirimu, menghitung dirimu. Apakah banyak kebaikan yang kamu lakukan atau maksiat yang kamu perjuangkan dalam hidup ini? Masya Allah. Maka orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti ilmu di dalamnya, tentu dia tidak mengerti bagaimana menghitung dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dia tidak tahu kebaikan apa yang ada pada dirinya dan keburukan apa yang bersarang pada dirinya. Al-ma'asi buridul kufri. Kemaksiatan itu sebenarnya adalah buridul kufri, ujung daripada nanti kamu menjadi kufur atau fasilitas menuju kepada kekufuran. Kama annal hama atau huma baridul mauti, seperti sakit yang sangat panas, itu ujung-ujungnya bisa merenggut kematian dirimu. Alaika bitaubati qablal maut, maka bertobatlah engkau kepada Allah qabla maji'il malikil muwakkal. Salah, maji'ul malakul muwakkal, sampai kamu bertemu dengan malaikat al muwakkal yang akan mencabut ruhmu, bi'aktil arwahi, yang akan mencabut ruh-ruh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Tubu, maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, minggu kemarin atau beberapa waktu yang lain, taubat ini sudah banyak kita bahas ya. Sudah banyak sekali kita bahas taubat. Taubat ini banyak caranya. Taubat itu maknanya menyesal diri kepada apa yang kita perbuat. Kalau kita tahu itu dosa, menjadi masalah kita tidak tahu apa dosa-dosa itu apa. Maka kalau di dalam kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kelampayan, kitab Sabilul Muhtadin, itu ada menjelaskan tentang sholat awabin. Sholat awabin itu adalah sholat orang-orang bertobat. Itu antara maghrib sampai isya. Jadi maghrib dan isya. Jumlah rakaatnya 6 rakaat. Boleh 6 rakaat, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Dikerjakan sekaligus 6 rakaat boleh, tapi lebih afdal 2 rakaat 2 rakaat. Kalau tidak bisa 6 rakaat 2 rakaat aja. Kalau tidak bisa antara maghrib dan isya. Tapi bukan berarti tidak boleh, tengah malam boleh, siang hari boleh. Sholat taubat itu boleh saja kapan saja. Tapi menurut konsep di sini awal daripada sunat itu seperti itu. Namanya sholat taubat. Kita di sini kerjakan habis maghrib lah, habis sholat maghrib kita sholat taubat. Itu pertama, supaya kenapa? Karena kita minta ampun kepada Allah ini sepanjang waktu. Bahkan kemarin wudu batin, kata saya Muhammad Arsyad Al-Banjari, wudu batin itu ialah pada waktu kita berudu mengucap astaghfirullahaladzim. Setelah berniat nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, blok kita basuh muka kita, bo. Nah, bagian ibu-ibu ini kenapa disampaikan? Karena bagian ibu-ibu ini kan ada haid. Pas waktu haidnya tidak bisa beribadat sholat. Penggal amal kalau lakian sepanjang waktu bisa beribadat dia lah. Nah, kecuali apa? Kecuali pengoler. Ya lah. Nah, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu perlu ada tips tuh, ilmu-ilmu nang apa aja orang. Nang ilmu-ilmu nang jakanya ibarat kendaraan tuh akselerasi, percepatannya luar biasa. Knalpotnya kan besar, mesinnya kan lebih besar dari orang. Nah, salah satunya mengamalkan waktu berudu nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Basuh muka sekali, kemudian basuh selanjutnya membaca astaghfirullahaladzim.
Cara Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari termasuk dalam kitab An-Nawadir, Imam Al-Hatim Al-Asami juga mengamalkan kalimat ini. Astaghfirullahaladzim. Di samping Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyuruh mengucap astaghfirullahaladzim setiap basuhan tangan kita. Ini paling mudah. Kalau Imam Al-Ghazali lebih sulit lagi. Setiap muka membasuh muka ada bacaan amalan, basuh tangan kanan, tangan kiri ada amalan, kaki ada amalan, kepanjangan. Membaca istighfar adalah wudu batin. Ini itu disebut dengan wudu batin. Tapi cara penjagaannya, kalau wudu johir dari kentut keluar angin, ya kan? Kalau wudu keluar angin dan apa yang batalkan, kencing dan lain-lain, tersentuh laki-laki dan perempuan. Kalau batin yang dijaga supaya jangan batal, jangan menyambati orang, memadahkan orang, macam-macam, menggibah orang, meskipun kita benar. Jangan, apalagi lawan orang tua, apalagi kuitan orang tua kita makin tua, iyalah. Nggak boleh kita menjawabnya kayak apa aja, pokoknya inggih terus, pokoknya bujur aja terus ini. Bahkan dalam jiwa kita tidak boleh menyalahkan. Nah, itu arti berbakti kepada orang tua. Apalagi termasuk juga kepada orang lain. Itu jaga, sombong, angkuh, takabur jangan sampai. Nah, ini wudu batin. Kita jagalah istighfar. Maka wudu kita mengandung makna wudu batin, wudu yang terus menerus sifatnya, dawamnya itu, wujud dawamnya itu adalah taubat, ya lah, wujud dawamnya adalah taubatnya. Jadi para ulama itu membikinkan landasan kepada kita supaya ibadah kita itu diterima terus. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwab. Bukan Rasulullah. Dari Rasulullah itu gini, at-taib minaz zanbi. Ini dalam kitab Imam Qusairi atau Risalah Qusairiyah, beliau mengatakan sebuah hadis, at-taib, orang yang bertaubat itu ialah minaz zanbi, daripada dosa, kaman la janbalahu, sebagaimana dia bila bertaubat itu kepada Allah, seperti ucapan astagfirullah, astagfirullahaladzim, membayangkan dosa-dosanya, kalau apa yang diingatnya, kalau tidak diingatnya bersifat umum saja, lajan balahu, maka baginya nanti tidak ada dosa, seperti dia tidak memiliki dosa. Wa ija ahabballahu abdan, apabila Allah sudah mencintai hambanya, lam yadurruhu janbun, pastilah hamba itu tidak akan dihinggapi oleh dosa-dosa. Nah, ciri khas orang yang dicinta Allah itu dia tidak dihinggapi dengan dosa, bersih dari dosa. Itu ciri orang itu sudah dicinta oleh Allah. Kita banyak pada dosa. Supaya kita tidak ada lagi dosa, bila kita tidak ada lagi dosa, kita jadi dicintai Allah, ya kah? Bila dicintai Allah, diridai Allah kita. Nang salah-salah kita kada dianggap Tuhan lagi, nyaman mana kalau nang salah-salah kita tidak dianggap Allah lah. Lagi ndak, sudah tuh dibiarkan aja, sudah, pokoknya kamu jadi orang yang dicintaiku. Caranya kita minta ampun sepanjang waktu, sepanjang detik dan keadaan. Kayak apa caranya? Pakai wudu johir dan wudu batin tadi itu. Ya kalalah, gampangnya memahami. Wa innallaha dalam Al-Quran yuhibbut tawabin, Allah menyukai, menyayangi orang-orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mutatahhirin, orang yang bersuci. Ada suci johir, ada suci batin. Supaya apa? Jawabnya mudah, dicintai Allah. Jadi bukan bertinggian ilmu kada, tapi supaya dicintai oleh Allah. Bukan untuk berdebat-debat dengan orang, tidak, supaya diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang dimaksud tubuh. Karena itu amalkanlah jasa Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Fathur Rabbani ilallah, kepada Allah itu. Amma taronal haqqa azza wa jalla yubtilakum bil bala'i hatta tatubu. Bila kau memperhatikan Allah azza wa jalla, kenapa jadi Allah itu menurunkan bala bencana kepada manusia? Sudah pahami aja, sudah itu, jangan lagi dicari-cari apa-apanya.
pasti kamu ada dosa. Wah, ya kah? Apa-apakah? Ya kah? Musibah. Berjalan ke masjid sandal hilang. Bah, untung aja aku sandal buruk ya. Sandal buruk aja hilang, apalagi sandal hanyar aja. Misalnya, daripada kita menggibah-gibah kayak itu kan, sudah mbah hilang sandal berdiam aja. Astagfirullah, bertobat kita dengan Allah sepanjang waktu kita. Musibah kecil seperti itu kamu ada dosa. Maka caranya apa? Hatta tatubu, hendaklah sehingga kamu bertobat kepada. Karena kita hidup pasti kita ada masalah, pasti kita ada dosa. Caranya tadi itu bertobat dulu sebelum ada dosanya. Bertobat duluan sebelum ada dosa. Wah, ini berarti baik benar orang ini. Karena dalam hadis Nabi SAW, ada ma min sayin ahabbu ilallah min sabbin taibin. Orang yang paling dicintai Allah ialah seorang pemuda yang sudah bisa bertobat kepada Allah, mau bertobat kepada Allah. Orang muda lebih dicintai Allah kalau dia bertobat daripada orang tua tambahin bangka pulang bertobat kepada Allah. Ya dicintai Allah juga, tapi kalau dibanding-banding nang muda tadi itu hebat benar. Nang muda kan masih sedikit dosa. Nang tua ini banyak mana kalau dosa biasanya iyalah. Nang muda itu sudah berdahulunya bertobat, masya Allah. Jadi berdahulu bertobat itu bagus. Ya lah, supaya sangat dicintai oleh Allah. Ada kekasih Allah, ada orang-orang yang sangat dikasih sayangi Allah aja wajalla. Masya Allah. Wa antum la ta'aqaluna wa tasarruna ala ma'asiyah. Kamu tidak tahu, jerseh, memahami rahasia daripada bencana-bencana bala, ujian-ujian pada dirimu itu. Mayutala ahadun fi hajat zaman ila ahadun afrod. Inilah yang terjadi pada zaman ini, kecuali orang yang zaman ini, zaman saya sudah terjadi sampai kita ini, tidak mungkin orang itu tidak berdosa. Tidak mungkin orang itu tidak berdosa. Kayak apa aja hati-hatinya tetap berdosa. Illa ahadun afrad, kecuali orang yang bersendiri di hutan sana berdiam, beribadatnya kerjaan. Nah kira-kira itu nang kada yang tidak berdosa. Kalau hidup di kota nih ada usah bepadah pina alim pina bagus, enggak usah, pasti berdosa. Kesimpulannya dasar seorang hamba itu kepada Allah, dasar supaya dia menjadi ahlul jannah bighairi hisab, tanpa hisab, ialah kedua ulang langsung, bila ingin dicintai oleh Allah, orang itu harus tidak ada dosa. Ikhlalah. Jadi bila masih ada dosa, lambat dicintai Allah. Nolkan dosa kita. Caranya sejak dini kita bertobat. Dan kalau bisa kita bertobat sepanjang saat, setiap detik dan saat. Makanya dulu ada ulama-ulama dulu, bila batal sidin baudu pulang sidin. Jadi wudu akum ya Rasulullah. Ya Allah, batal wudu pulang. Jadi mulai orang haid ini tambahan sedikit. Orang haid kan kada boleh kada boleh membaca Al-Quran. Iyalah, baik mengangkat mushaf maupun membaca Al-Quran dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dia boleh mendapatkan sunat bila dia berudu johir. Ini hendak memasang wudu batin, caranya adalah kita harus berwudu johir, ya kan? Iyalah, nang jerseh itu supaya masuk ke ranah urat daging kamu, jerseh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga tadi. Ya kan? Jadi ibu waktu haid boleh aja berwudu, tetap dapat pahala sebagaimana biasa. Cuma jangan sembahyang. Sembahyang enggak boleh. Karena sedang haid. Nah, atau fikih. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat ridho dan pemurah dari Allah yang Maha Pemurah. Bahagia itu akan mudah diperoleh bila zikir pada Tuhan Maha Pemurah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi rizki wa salaman adada ma fi khalqillah sholatan daimatan fi mulkillah. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad pembuka rezeki sebanyak makhluk ciptaan Allah. Salawat daim pada kekuasaannya, sempurna zikir ada 7 martabatnya, seperti langit dan bumi 7 tingkatnya, surga dan neraka juga 7 tingkatannya, ilmu zikir dan alam juga 7 tingkatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi rizki wassalam adada ma fi khalqillah sholatan daimatan fi mulkillah. Yang pertama